Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama kami di sini dalam ibadah sekolah minggu. Dan kali ini Miss Heni ditemani dengan kakak kita yang cantik-cantik dan manis-manis, yaitu Mbak Laras. Halo semuanya. Dan juga Mbak Intan. Nah, sebelum kita mengawali ibadah kita akan bersama-sama bersaat teduh dulu. Kita bersaat teduh bersama. Cukup? Supaya lebih bersemangat, yuk adik-adik sekarang semuanya bangkit berdiri. Yuk kita mau bersama-sama bertepuk Yesus. Bisa nggak ya adik-adik ya? Harus bisa. Ya, yuk berdiri dulu ya. Coba berdiri. Adik-adik berdiri. Ayo Dek Yuda silakan berdiri. Yuk kita akan bersama-sama bertepuk Yesus. Yuk ikuti ya. Miss, Kak, aku mau naruh mikrofon. Oke. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus, yes. Bisa nggak ya? Bisa ya kayaknya ya. Ayo kita ulang sekali lagi aja ya Mbak ya. Ya Mbak Intan ya. Boleh. Oke, bisa. Yuk kita ulang sekali lagi. Tepuk Yesus yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus, yes. Nah, kita akan bersama-sama bernyanyi dulu memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi sambil duduk. Silakan adik-adik duduk kembali. Ya, kita akan bernyanyi lagu apa Mbak? Hari ini kita mau angkat satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Ya, mari kita bersama-sama bernyanyi bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan bersama-sama berdoa. Nanti adik-adik di rumah menirukan ya. Oke? Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Saat ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita semuanya akan memuji Tuhan. Semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Ayo semua berdiri. Yang di sana yuk. Ayo kita mau berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu apa Mbak Laras? Dengar dia panggil nama saya. Oke, kita akan menyanyi bersama. Mari kita puji Tuhan. Bersama tepuk tangan ya adik-adik. Sambil tepuk tangan. Oke. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik terkasih, sambil masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Yuk mari Mbak Laras dan Mbak Intan akan memandu anak-anak dalam mengucapkan hukum kasih. Yuk. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, adik-adik silahkan semuanya duduk kembali yang manis. Kita mau bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyi untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap
bersyukur atas kebaikan-Mu. Halo adik, tadi udah nyanyi bareng-bareng sama Miss Heni, Mbak Laras sama Mbak Intan. Tiba waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Mas Haji ajak dulu dalam berdoa, kita berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Kita pejamkan mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, di ibadah anak sekolah minggu saat ini, kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, rindu Tuhan berfirman supaya menguatkan kami dan senantiasa memelihara iman kami. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu. Kuasai hati kami dalam Roh Kudus untuk kami dapat memperlakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Adik-adik siapkan Alkitab dulu. Yuk Alkitabnya disiapkan dulu. Yuk ayah ibunya, bapak atau ibunya juga, atau yang kakung yang mendampingi juga ikut juga mendampingi ya. Dalam hal ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Mas Haji akan membacakannya dan adik-adik di rumah menyimak ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema karya Allah Tritunggal. Wah, apa itu karya Allah Tritunggal ya? Ya, kalau adik-adik ingat kisah nabi-nabi, nah Allah Israel itu yang berkarya di dalam bangsa Israel. Di dalam hal ini Allah menuntun bangsa Israel yakni supaya bangsa Israel selamat. Pertama dalam hal keturunan dari nabi-nabi. Wah, karya Israel. Yang dalam hal ini dalam gambarannya adalah Allah memakai nabi-nabi. Adik-adik ingat gak nabi-nabi siapa dulu? Yang kita ingat kalau ada bahtera besar, lalu Allah memberikan hukuman kepada umat di dunia yakni air bah. Siapa namanya nabinya? Namanya depannya N, apa namanya? Siapa namanya? Ya, kalau ada yang jawab Nuh itu benar. Nah, dari mulai Nuh dan sampai Musa, Harun, Yosua dan semuanya. Banyak nabi-nabi yang dipakai Allah untuk berkarya dalam bangsa Israel. Gambarnya lihat, bangsa Israel bersuka cita karena Tuhan menyelamatkan mereka. Pertama dari bangsa Mesir, ya dikeluarkan dan sebagainya. Sampai dalam hal ini Allah boleh berkarya memberikan sukacita bagi Israel. Bangsa umat pilihan Allah. Asal apa? Asal taat, asal patuh. Pastilah bangsa Israel itu selamat. Dan Allah bersabda melalui nabi-nabinya tadi. Nabi Musa, Nabi Yosua, dan banyak nabi yang lain. Adik-adik bisa nyebutkan. Nanti bersama Bapak Ibu yang kakung Yangti bisa buka. Siapa sih nabi-nabi di Israel itu? Nah, dicek lagi. Oh, Allah berkarya melalui peristiwa bangsa Israel. Allah Bapa itu. Allah bersabda melalui umatnya, yakni nabinya, yakni banyak orang itu. Nah, itu karya Allah Israel. Yang kedua, karya Tuhan Yesus. Nah, ada deh mesti hafalah tentang karya Tuhan Yesus sampai dari Tuhan Yesus itu di peristiwa apa? Natal. Tuhan Yesus itu lahir. Wah, ada deh mesti senang kalau pas Natal. Wah, Natalan dengan meriah ya. Ada yang mejanya baru dan sebagainya karena lahirnya Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus itu beranjak dewasa, ia berkarya. Nah, dalam karyanya untuk menyelamatkan manusia. Nah, ada gambar di sini
Hitung ada berapa? Ada 12. Siapa yang hafal? Murid Tuhan Yesus. Oh ya, hafal lagi. Tuhan Yesus manggil para muridnya supaya juga berkarya bersama-sama. Dalam hal ini supaya menyelamatkan manusia. Kalau tadi Allah itu menyelamatkan manusia, bangsa Israel melalui nabi-nabi, sekarang Allah turun dalam pribadi Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus luar biasa dalam hal ini karena ia adalah manusia, juga ia adalah Allah yang dapat melakukan karya Allah di dalam kehidupan di dunia. Dengan murid-muridnya. Siapa? Nama-nama muridnya? Nah, ada 12 murid. Nah, terus Simon, Yakub, ya, nah terusan. Mau nggak adik hafal? Kalau hafal hebat. Karena Tuhan Yesus dalam para murid kurang lebih 33 tahun Tuhan Yesus itu berkarya sampai ya mati, sengsara, mati, terus dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, lalu bangkit dan naik ke sorga. Dan minggu kemarin kita merayakan di dalam hal apa? Tuhan Yesus yang menjanjikan kepada para murid ketika ia naik sorga, Tuhan Yesus meninggalkan para murid. Nah, para murid diberikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus ini yang memampukan supaya murid itu tidak sendiri. Murid itu senantiasa dalam bersekutu dengan Tuhan di hari Pentakosta. Kemarin, walaupun kita tidak sekolah minggu, dalam hal ini ada di sekolah minggu yang lain, tetapi kita melihat bahwa besok kemarin itu minggu yang lalu itu Pentakosta, bahwa turunnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, itu adik-adik, Roh Kudus yang ada dalam diri kita saat ini, tidak hanya saat itu, tapi saat ini dan sampai selama-lamanya. Nah, inilah karya Allah itu, Allah Tritunggal itu. Berarti tiga? Tidak. Satu, Allah yang sama tetapi dalam hal karya yang berbeda. Ada peristiwa bangsa Israel, ada peristiwa manusia itu Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus sampai saat ini. Dan terus, yang artinya Allah itu selalu ada dalam diri kita. Allah itu selalu ada dalam diriku, di dalam aku, di dalam Allah Roh Kudus. Nah, adik-adik di sekitar adik-adik itu ada kertas atau enggak? Cari kertas dulu, coba cari kertas, kita lipat begini, lalu, kalau di sini gambar kipas, adik-adik coba kipasan. Sumuk enggak? Masa sih sumuk ini? Wah, kipasan coba. Wah. Kalau kipas digerakkan, kita merasakan apa? Ada apa? Angin. Sip, ada angin. Kelihatan nggak anginnya? Wah, seger ya. Kelihatan nggak anginnya? Enggak ya, jelas enggak, tapi terasa. Nah, itulah Allah. Allah yang memang tidak kelihatan kok, tetapi aku terasa Allah itu mengasihiku. Allah itu hadir di dalam hidupku. Melalui siapa? Jelas, melalui bapak ibu kita, kakek nenek kita, mas, mbak, adik, semuanya di sekeliling kita. Allah itu ada loh. Allah itu senantiasa mendidik kita dan menyertai kita, menegur kita, dan sebagainya. Bahkan dalam diri kita, jikalau, adik pernah nggak mau bohong itu deg-degan? Mau bohong itu deg-degan. Aku meh ngapusi ora yo, aku meh nakal nggak yo, tapi aku nggak mau lah. Nah, itu kadang karya Roh Kudus itu. Nggak kelihatan, seperti angin ini nggak kelihatan. Tapi kok kerasa ya Allah itu menyertaiku, menguatkanku, dan memberikan aku sukacita. Lalu, adik-adik sekitar adik-adik pasti ini pernah melihat. Ini apa? Nah, ini gambar apa? Jelas ini apa? Telur rebus. Wah, adik-adik siapa yang suka telur? Ini yang buat kita kuat. Wah, proteinnya tinggi loh telur. Kalau kita lihat telur itu ada berapa macam itu adik-adik? Ada yang kuning, ada yang putih. Adik-adik suka yang mana? Ada yang suka yang kuning tok, ada yang suka putih tok, ada yang suka dua-duanya. Kulitnya ada yang suka enggak ada ya, jelas. Wah, ini ada kulit, ada yang kuning, ada yang putih. Nah, kalau telur itu ya keutuhnya ada 3 itu, kulit, yang kuning, dan yang putih. Kalau telur itu putih semua, ya bukan telur, harusnya telur itu ada kuningnya. Loh, kok malah telur itu kuningnya semua? Ya bukan telur, itu bukan telur. Kok telur itu kuning dan putih, nggak ada kulitnya, juga bukan telur. Artinya telur itu satu kesatuan. Ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Nah, inilah Allah itu, keutuhannya yang satu itu. Walaupun dalam hal ini,
beda dalam hal peristiwa, tetapi kok Allah itu ada dan satu. Inilah karya Allah Tritunggal. Adik-adik sekalian, seperti angin tadi yang tidak kelihatan tapi terasa, Allah itu ada. Seperti Allah yang boleh menyertai dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus besok itu akan datang kepada kita. Inilah karya Allah itu yang menyertai kita, menyertai adik-adik, memberikan adik-adik semangat, memberikan adik-adik kuat. Wah, aku kuat, walaupun mungkin sekarang ini di tengah wabah virus ini, tapi aku masih kuat ya. Aku masih di rumah dengan sukacita, bisa nonton, bisa sama bapak ibu, bisa main dan sebagainya. Wah, tetap semangat. Apalagi di saat-saat ini adik-adik mau, wah, tahun ajaran baru yang naik kelas, selamat. Jelas dalam hal ini juga yang masuk ke jenjang berikutnya, yang naik, yakni dari TK ke SD, jos, bahwa Allah akan menyertai. Nah, mari bersama-sama kita akan semangat dalam hal melayani juga, dalam hal bersekutu, dalam hal sekolah minggu, karena Allah menyertai. Inilah karya Allah Tritunggal. Dan adik-adik harus semangat ya. Ingat, kalau ada kipas, wah, terasa angin, berarti kita melihat, oh, Allah nggak kelihatan, tetapi Allah itu ada dalam sekelilingku melalui orang-orang yang ada di sekelilingku. Terus Allah kok tiga ya? Tiga. Tapi dalam hal Allah yang sama, Allah Tritunggal itu. Seperti telur tadi, ada kulitnya, ada yang putih, ada yang kuning, tapi satu kesatuan. Nah, itu adik-adik, Allah itu menyertai. Dan Tuhan Yesus saat itu, dikatakan di sini bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Kita tidak pernah sendiri, karena ada Allah Tritunggal itu yang ada dalam diri kita. Jadi adik-adik semangat, jadi anak yang taat dan patuh, dan senantiasa mengasihi orang tua, kakak adik, mengasihi sama, dan semua orang. Dan inilah yang menjadi berita firman Tuhan saat ini buat adik-adik dan buat Mas Haji juga. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita ketika Allah menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, saat ini kita supaya tetap ingat Allah Tritunggal yang ada dalam diri kita akan beraktivitas. Nah, aktivitasnya kita siapkan kertas dan alat tulis. Nah, ada kertas putih dan alat tulis. Adik-adik buat gambar hati. Kalau gambar hati itu apa? Simbol apa? Cinta kasih. Ada tulisan di dalam gambar hatinya. Nah, Allah Bapa yang nanti juga adik-adik potong, gunting berbentuk hati ini. Dan buat hatinya ada 3. Apa aja? Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Semua buat dulu, lalu nanti digunting. Lalu yang keempat juga, nah, ada ini model trapesium. Nah, ada tulisan Tritunggal. Nah, ini juga nanti dipotong sesuai pola trapesium itu. Lalu ditempel, jadikan 4. Nah, ini. Nah, setelah jadi ini, adik-adik bisa cari kardus lalu digunting, tempelkan, plek, lalu digunting lagi. Kan agak kaku nanti. Nah, ini yang mengingatkan kita bahwa kipas ini adalah melihat gambaran tentang angin yang memang kita terasa kalau kita rasakan angin itu, tapi tidak terlihat. Itulah Allah. Karena Allah Tritunggal di dalam hal ini. Atau selain ini, adik-adik juga bisa mengingat Allah Tritunggal itu. Adik-adik kalau ada telur, ya suruh mama papa untuk merebus, atau adik-adik bisa juga merebus sendiri. Wah, dibuka, wah ternyata iya ya, ada 3 komponen tadi, ada dasar tadi, kulit, ada yang putih, ada yang kuning. Nah, ini satu kesatuan. Ini yang disebut telur. Allah juga itu tadi. Allah Bapa, karya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, ternyata satu Allah yang sama. Nah, ini aktivitasnya. Jadi mudah ya. Buat dulu hati, tulisan lagi, terus nanti digunting, ada 3 hati, terus ada bentuk trapesium tadi, juga pakai garisan ditulis Tritunggal, nanti ditempel berbentuk kayak kipas kertas ini. Supaya agak kaku, ditempelkan di kardus ya, kardus apa nanti, atau supaya apa, ditempelkan juga nggak apa-apa, nggak pakai kardus, supaya kita dapat melihat, wah inilah satu kesatuan itu, karya Allah Tritunggal yang menyertai adik-adik dan Mas Haji. Dan ini yang menjadi pengingat kita dalam hal melihat kasih Allah
dalam diri kita. Adik-adik, mari kita tutup renungan ini, firman ini dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Mas Haji akan berdoa untuk adik-adik, orang tua, dan sebagainya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan saat ini kami bersyukur. Firman Tuhan mengingatkan kami, Allah yang berkarya dalam bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kami orang berdosa, yakni Tuhan Yesus Kristus dari lahir sampai ia naik ke sorga. Dan Allah sendiri yang mencurahkan Roh Kudus kepada para murid, kepada para muridmu, dan kepada kami semua orang yang percaya kepadamu, dan kepada anak-anak Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu GKJ Boyolali. Yang membuat kami percaya, inilah kasih Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, yang selalu menjaga, merawat, memelihara kami, dan bersekutu dengan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami selaku anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKJ Boyolali, di dalam kami bersemangat untuk dapat mencapai apa yang kami cita-citakan. Terlebih kami bersyukur ketika kami akan dalam hal ini dengan kelas yang baru, dengan tingkat pendidikan yang baru. Biarlah Tuhan memberkati dalam kami bersemangat sekolah, dengan kami semangat untuk belajar, semangat untuk senantiasa taat kepada orang tua, Bapak Ibu guru, dan sebagainya. Karena itulah wujud kehadiran Allah yang ada dalam diri kami dan menyertai kami. Tuhan berkati orang tua kami yang dalam hal ini bekerja, di dalam mereka beraktivitas, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami harus di rumah, Tuhan berkati dengan sukacita, supaya kami dapat beraktivitas di rumah, dan Tuhan senantiasa memberikan sukacita, kesehatan, dan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya, karya Allah Tritunggal menyertai kami, mengasihi kami, supaya kami dapat juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, mari kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam lagu Aku Percaya. Sekarang semuanya adik-adik bangkit berdiri dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memujikan Aku Percaya. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, dengan masih tetap berdiri, marilah kita bersama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini dengan satu pujian yang indah, yaitu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama bernyanyi sambil tetap berdiri.
sekolah minggu kita hari ini cukup sampai sekian. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Sampai jumpa lagi adik-adik.